Swastiastu, sahabat yang baik, umat sedharma yang berbahagia. Kita memasuki sloka ke-102, pembacaan kitab Sara Samusjaya Himpunan Bagawan Wararuci, masih dengan tema soal kemarahan, lanjutan dari sloka-sloka sebelumnya pada video seri ke-14. Pada video seri ke-15 ini, mari kita tuntaskan tema soal kemarahan itu. Baiklah, saya akan bacakan sloka ke-102 itu. Apa nikang wong kakewasa dening krodania, salwiring pinujekenya, sakewaning pawehnya dana, salwiring tapanya, salwiring hino makannya, ika ate kabeh betariameng sire umalap palanika, tanpa pala iria, tuas ngel, matang niat kawasa kena tangkrode. Karena orang yang dikuasai oleh kemarahan, segala persembahannya, semua sedekahnya, segala tapanya, segala upacara yang dilakukannya, dan juga pahalanya diambil oleh Dewa Yama. Ia tak menerima pahala apa-apa, kecuali kepayahan. Oleh karena itu, kendalikanlah kemarahan. Sloka ini menegaskan bahwa begitu tidak bergunanya menjadi orang yang pemarah. Persembahan kita kepada Tuhan jika disertai dengan sikap marah-marah kepada orang lain, ngedumel, tidak karuan, tidak akan ada gunanya. Karena itu leluhur kita di masa lalu sering memberi nasihat, kalau membuat persembahan, apakah itu bernama sesajen atau perlengkapan ritual lainnya, janganlah sampai ribut-ribut bertengkar. Tahan segala nafsu marah jika ada perdebatan, jika ada perselisihan. Begitu pula memberi sedekah, dan bahkan dalam kegiatan apapun, termasuk misalnya memasak di dapur. Orang tua kita sering memberi nasihat, kalau lagi memasak, jangan suka ngomel, apalagi marah-marah, termasuk cemberut. Perbanyaklah senyum, karena apa yang kita masak dalam keadaan marah tidak akan mendatangkan pahala. Kita hanya mendapat lelahnya saja. Dewa Yama dalam sloka ini adalah penguasa akhirat yang menentukan di mana kita akan ditempatkan, apakah di sorga atau di neraka. Semua sifat-sifat marah kita selama dalam hidup dicatat oleh Dewa Yama. Dan kalaupun ada unsur-unsur kebaikannya, tetap dianggap tidak mendapatkan pahala jika kita kurang mengendalikan sifat marah itu. Marilah kita kuasai nafsu marah dan angkara murka. Saya lanjut ke sloka 103. Nihan tang kayatna kena, ikang tak peraksan, maka sedana kepada maning krode ika, kuning hiang seri, pada mengisa pangraksa risira, kuning sang yang haji, pada mengahangkara muang awa mana pangraksa risira, ya puan karaksanya waktu, si tan premada sedana irika. Yang harus diperhatikan adalah tapa, keteguhan hati, harus dipegang dengan jalan memusnahkan kemarahan. Kemakmuran diperoleh dengan menghilangkan kedengkian. Tetaplah pada ajaran agama
dengan menghilangkan kelobaan dan kecongkakan. Jaga diri dengan tidak suka menghina orang lain. Sloka ini berupa nasihat-nasihat yang berharga. Intinya adalah jagalah pikiran, perkataan, dan perbuatan Trikaya Parisuda dengan selalu mawas diri. Saya lanjut ke sloka 104. Lawan tewane iking krode sinanggah mertiu ngarannya mangkana ikang tresna ye ike luah waiter ini ngarannya atan tia bibatse durga metoi atian teringlis atian tering panas waya iking tresna ye wastu ning waiter ini ngarannya kuning sangyang haji sangyang rahasia yatnya sire lembu mamet waken sekayun kunang ikan kasentosan ye ike nandane wana ngarania taman ring indraloka ikang nandane wana ngarania atyante ring kona ngunang. Kemarahan itu sama dengan mengundang maut. Kelekatan pada duniawi dimisalkan sama dengan waitarini yang kadang menjijikkan dan membahayakan, tetapi kadang bisa menyejukkan. Pengetahuan agama diumpamakan sebagai lembu keramat yang dapat mengeluarkan segala keinginan lewat air susunya, lewat bantuan-bantuannya. Kepuasan itu sama dengan perasaan berada di Nandanawana yang penuh keindahan. Umat sedharma, yang dimaksudkan dengan Waitarini dalam sloka ini adalah nama sebuah sungai di sebuah hutan yang tidak dipelihara. Tidak ada yang memelihara sungai itu. Jadi kadang tempat itu membahayakan dan kotor menjijikkan. Banyak bangkai hewan tergeletak di sana. Tetapi kadang airnya bisa menyejukkan. Seperti itulah kelekatan kita jika selalu tergantung pada masalah duniawi. Kadang hidup kita enak, kadang tidak enak. Adapun kalau kita terus mendalami ilmu agama dan mengamalkannya, maka kita seperti mendapatkan lembu yang bisa memenuhi segala keinginan kita dengan baik. Kata Nandanawana dalam sloka ini adalah nama sebuah taman di alam Indraloka yang begitu indahnya. Nah, kepuasan karena keinginan kita dipenuhi setelah menjalankan ajaran agama diibaratkan kita berada di taman yang indah itu. Saya lanjutkan pada sloka 105. Kunang ikang wong kakewasa dening krodanya niat gumawe ulah papa makan tang wenang umat yati guru wenang teye tumiras kare sansadu dua mekesire puruse wecana. Orang yang dikuasai oleh kemarahan tentu bisa saja berbuat dosa sampai akhirnya membunuh gurunya, menyakiti orang soleh, mencaci maki dan berkata kasar. Tentu saja kalau kemarahan itu tidak terbendung, apa saja bisa terjadi. Ibarat orang yang sudah lupa pada dirinya, bisa melakukan perbuatan jahat di luar batas. Mereka yang dibutakan oleh amarah dan angkara murka dapat menghujat orang suci, bahkan sampai membunuh ayah, ibu, anak, dan orang-orang dekatnya tanpa pandang bulu. Namanya orang kalap. Begitulah wujud kemarahan yang sama sekali
tak bisa terbendung. Hati-hati, mari kendalikan amarah kita. Saya lanjutkan ke sloka 106. Lawan ruining kakewasa dening krode, tan weruh juga ia risalah kenaning ujar, tatan weruh ia ring ulah larangan, lawan edarma, wenang umejaraken ikang tan yukti wubuse kena. Tambahan pula orang yang dikuasai oleh kemarahan tidak sadar akan salah benarnya berucap, tak mau mengerti akan perbuatannya yang terlarang, dan selalu melakukan hal-hal adharma, serta mengatakan apa yang tak patut dikatakan. Mereka yang sedang dikuasai oleh angkara murka memang bisa lupa dengan etika berbahasa, hingga perkataan yang kasar, jorok, tabu, dan seterusnya mudah dilontarkannya. Jangan kita seperti itu. Saya lanjut ke sloka 107. Para martanikang krode ngarania, musuh ke ring sarira juga ya. Hana po sira duminggalaken ikang krode, sira tekinat wangan inalem, piniujaan haneng erat. Sesungguhnya kemarahan itu adalah musuh dalam diri kita. Orang yang mengendalikan kemarahannya akan dipuji, disenangi, dan dihormati di dunia. Sloka pendek ini sudah amat jelas. Kemarahan dan nafsu angkara adalah musuh yang sesungguhnya berada di dalam diri kita, bukan musuh dari luar, sehingga pengendaliannya bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya lanjut ke sloka 108. Ring mangketan krode prihan teman kahrata ya, luwirnya ring dewata, ring sang Prabu, ring sang Brahmana, ring rare kunang, ikang sedang mundu, ring wong atwa kunang, irikang telas lilu, wong alare kunang, iye samangkana ikang krode prihan teman kahartania. Sekarang usahakanlah menghilangkan kemarahan itu. Marah kepada Tuhan, kepada pengelola negara, kepada pendeta, kepada anak-anak, kepada perempuan hamil, ibu, bapak, orang lanjut usia, orang sakit. Kita memang sering tidak sengaja karena jengkel pada suatu hal, atau mungkin putus asa dirundung malam terus-menerus, lalu menghujat Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak memberi bantuan kepada kita, seolah-olah Tuhan tidak memberi kasih kepada kita, seolah-olah semua doa kita tidak terkabulkan. Lalu kita berkata-kata yang tidak benar kepada Tuhan. Itu perilaku yang tidak baik. Semua hal yang kita hadapi, anggap itu ujian dan cobaan dari Tuhan yang Maha Esa. Tetaplah bersyukur. Begitu pula kepada orang-orang yang kita hormati. Seperti yang dicontohkan dalam sloka tadi. Kasihlah kepada sesama manusia dan segenap isi semesta ini. Saya lanjut ke sloka 109. Lawan waneh, ike sangketan ring panastis, ring kasih daning dharma, arte, kelan te sire ring hale hayu ning ujar, katmu te padem ning krode denire, maka nimite kadire nire, kakar sana ikang loke denire. Mereka yang selalu teguh dan sabar dalam melakukan dan mengamalkan kebajikan dan kebenaran, mereka yang dapat menghilangkan kemarahan dan nafsu angkaranya, niscaya
akan memiliki nama harum di bumi dan di alam sorga. Sahabat yang baik, sloka ini menjadi penutup dari tema kita tentang bagaimana kita mengendalikan kemarahan itu dan betapa pentingnya hal itu dilakukan. Selanjutnya, kita akan memasuki tema baru tentang orang yang tanpa kepercayaan atau yang disebut dengan istilah nastika. Bagian ini sangat menarik karena menyangkut sejauh mana kita percaya adanya keyakinan beragama. Bagaimana kalau kita tidak yakin adanya agama? Sering sekali orang menyandingkan istilah nastika ini dengan istilah kafir dalam kepercayaan umat beragama lain. Nanti kita akan bahas hal itu. Dan teruslah ikuti pembacaan sloka Sara Samusjaya ini. Sekarang kita jeda di sini. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi 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 Om.